Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Senin 13 Februari 2023. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Mencintai Berkali-kali. Mencintai berkali-kali. Firman Tuhan terambil di dalam Lukas pasal yang ke-9, ayat yang ke-54. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika dua muridnya, yaitu Yakobus dan Yohanes, melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar sebuah karakter ilahi dari Kristus yang sangat luar biasa, yaitu bagaimana mencintai dan mengasihi berkali-kali dan tanpa henti. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Sebuah perjalanan Yesus bersama dengan murid-muridnya sebelum Yesus genap waktunya akan diangkat ke surga. Ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem, dan ia mengirim beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi lalu masuk ke suatu desa orang Samaria yang mempersiapkan segala sesuatu baginya. Jadi Yesus dan muridnya itu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua orang muridnya itu Yakobus dan Yohanes melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Akan tetapi Yesus berpaling dan menegur mereka. Lalu mereka pergi ke desa lain. Berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut Engkau kemana saja Engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku," dan seterusnya. Itulah ayat-ayat dari ayat yang ke-51 sampai dengan ayat yang ke-59 dari Lukas pasal 9. Apa yang kita pelajari di sini? Kita di sini bertemu dengan sikap-sikap yang bernama manusia. Yang pertama adalah orang Samaria, yang kedua adalah murid-murid Yesus. Yesus akan pergi ke Yerusalem, kemudian melewati sebuah desa, yaitu desa orang Samaria. Kemudian orang Samaria tidak menerimanya karena perjalanannya akan menuju ke Yerusalem. Di sini tidak ada catatan. Namun ada sebuah kemarahan besar daripada murid-muridnya dan berkata, "Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Sahabat seperjalanan, orang Samaria adalah pernikahan campur daripada orang Yahudi dengan orang yang bukan Yahudi. Dan orang Samaria ini adalah mencampurkan antara imannya sebagai seorang Yahudi dengan penyembahan berhala dan hal-hal yang lain. Sehingga memang orang Yahudi itu sangat membenci orang Samaria, padahal mereka masih keturunan dan darah yang sama. Namun karena pernikahan campur, orang Samaria kemudian dibenci. Perjalanan Yesus ke tempat desa-desa lain yang menuju kemudian Yerusalem melewati daerah yang namanya Samaria. Buat Yesus itu bukan hal yang sangat spesifik untuk membenci, karena Yesus memang pribadi yang mencintai berkali-kali. Apa yang dibenci oleh orang Yahudi, apa yang tidak disukai oleh orang Yahudi, itu adalah dicintai oleh Allah. Dan sesungguhnya yang tidak layak dicintai kalau lebih banyak kesalahan yang diperbuat sebenarnya adalah orang Yahudi sendiri. Pada bagian ini, yaitu dua muridnya, Yakobus dan Yohanes. Kita melihat bahwa Yakobus dan Yohanes menempatkan diri melebihi Tuhan. Bayangkan apa kalimat yang dikatakannya. "Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Yohanes dan Yakobus lupa bahwa mereka adalah murid dan utusan Kristus.
Namun dari kalimat ini seakan-akan Yohanes dan Yakobus itu memegang kunci surga dan bisa memerintahkan surga untuk berbuat apapun juga. Sehingga dia berkata, supaya kami menyuruh api turun dari langit dan membinasakan mereka. Ini seakan-akan sebuah pembelaan kepada guru dan Tuhannya. Namun di saat yang sama, bahwa sesungguhnya Yohanes dan Yakobus dan juga banyak manusia yang sudah dianggap dan menyebut dirinya sebagai orang percaya bertingkah laku yang sama. Tatkala melihat orang berdosa yang seakan-akan tidak layak untuk dicintai, tidak layak untuk diperhatikan, tidak layak untuk dikasihi, kemudian dirinya sendiri lupa bahwa sesungguhnya yang bersangkutan sedang melakukan perbuatan yang menempatkan diri melebihi Tuhan. Kami akan menyuruh api dari surga untuk membinasakan mereka. Wow, luar biasa sahabat seperjalanan. Inilah sifat manusia. Orang Samaria yang sangat mudah sekali untuk mencampur baurkan iman. Sementara orang Yahudi yang di sini diwakili oleh Yakobus dan Yohanes yang sangat memegang kebenaran firman Allah, namun di saat yang sama sedang berbuat dosa, dia menempatkan diri sebagai Allah. Jadi yang satu, orang Samaria berbuat dosa menjauhi Tuhan, kemudian orang Yahudi berbuat dosa, dia menjadi Tuhan. Perbuatan menjadi Tuhan berarti kita sedang mengendalikan Tuhan dan Tuhan tidak dilibatkan dalam hidup kita. Seakan-akan dia punya wewenang untuk menghakimi dan menghukum siapapun. Jadi ada dua keberdosaan dan dua-duanya dicintai dan dikasihi oleh Tuhan berkali-kali. Orang Samaria dicintai Tuhan berkali-kali karena perbuatannya menjauhi Tuhan. Orang Yahudi juga dicintai berkali-kali karena perbuatannya seringkali menempatkan dirinya sendiri sebagai Tuhan. Dua-duanya tetap adalah sebuah tindakan dosa. Mencintai sesuatu yang sulit untuk dicintai, mengasihi sesuatu yang sulit untuk dikasihi, ini bukan perbuatan yang sangat mudah. Namun Tuhan Yesus melakukan semuanya itu. Karena mengapa? Karena Tuhan Yesus mengasihi berkali-kali, mencintai berkali-kali. Tujuan akhirnya adalah bagaimana setiap manusia ini tidak ada satupun yang terlepas daripada kehidupan yang bisa dimenangkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sehingga tidak heran ada ayat yang berkata, jikalau ada satu orang saja yang bertobat, maka ada sukacita besar di surga sana. Bayangkan satu orang saja bertobat, sukacitanya besar di surga dengan seluruh malaikat yang ada di sana. Satu jiwa yang diselamatkan, bersorak-sorai, diadakan pesta rohani di surga sana. Apalagi kalau jumlahnya banyak. Satu domba yang tersesat dicari dan Tuhan sebagai gembala yang baik meninggalkan 99 dan mencari satu domba yang sesat sampai ketemu. Itulah yang disebut dengan Tuhan mencintai berkali-kali, Tuhan mengasihi berkali-kali. Bagaimana respon kita untuk merespon cinta Tuhan yang berkali-kali? Biarlah kita jangan meninggalkan Tuhan, kita juga jangan kemudian berperan sebagai Tuhan, karena dua-duanya dosa. Yang harus dilakukan adalah taat mengikut Tuhan dan menyadari bahwa kita dengan siapapun di dalam dunia ini adalah pendosa. Jangan menganggap diri lebih suci, lebih rohani daripada orang lain. Jangan-jangan kita lebih pendosa daripada orang berdosa. Dengan demikian biarlah kita mensyukuri akan cinta Tuhan yang mencintai berkali-kali, akan kasih Tuhan yang mengasihi berkali-kali. Jangan jatuh dalam dosa, meninggalkan Tuhan, atau kemudian menempatkan diri sebagai Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Dan sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan akan kabulkan sesuai dengan waktu, rencana, dan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, Tuhan memberkati kita semua. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.